Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Lega Marlinda dengan NIM 040105250023 dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai komunikasi nonverbal dan dampak psikologisnya dalam interaksi budaya antar mahasiswa UIN Sunan Ampel, Surabaya. Baik, sebelum melanjut ke video, saya ingin mengajak teman-teman menyimak pembukaan dari dosen mata kuliah Psikologi Ilmu Komunikasi S1, yakni Ibu Nikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, yang telah menganugerahkan kepada manusia sebuah kemampuan yang luar biasa, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Komunikasi bukan sekedar pertukaran kata atau pesan, ia adalah nafas kehidupan, jembatan yang menghubungkan hati, pikiran, dan makna antar sesama manusia, bahkan antar makhluk di alam semesta. Dari gerak semut hingga peredaran planet, dari suara hati hingga gema dakwah, semua menunjukkan bahwa komunikasi adalah bahasa universal ciptaan Tuhan. Dalam dunia modern yang serba digital ini, komunikasi menjadi kekuatan yang tidak hanya menghubungkan manusia dengan manusia, tetapi juga manusia dengan pengetahuan, nilai, dan kesadaran global. Melalui komunikasi, kita belajar memahami perbedaan, menebar kebaikan, dan membangun harmoni, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dalam seri konten edukasi ini, kita akan menelusuri keunikan dan kedahsyatan komunikasi, bagaimana ia membentuk peradaban, memengaruhi interaksi sosial, dan bahkan menjadi refleksi kebesaran Sang Pencipta. Selamat menyimak. Semoga tayangan ini menambah pemahaman kita bahwa komunikasi bukan sekedar ilmu, melainkan manifestasi dari kesadaran dan keajaiban kehidupan itu sendiri. Salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mengenai judul yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu komunikasi nonverbal dan dampak psikologisnya dalam interaksi antar budaya mahasiswa UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi saya mengenai judul tadi, yaitu komunikasi nonverbal adalah cara menyampaikan pesan tanpa menggunakan bahasa lisan, melainkan melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, tatapan mata, nada suara, jarak saat berbicara, serta penampilan diri. Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman, bentuk komunikasi ini memiliki peran penting karena seringkali lebih mencerminkan perasaan dan maksud seseorang dibandingkan dengan kata-kata yang diucapkan. Di kampus UIN Sunan Ampel, Surabaya, yang memiliki keberagaman budaya, mahasiswa berasal dari berbagai daerah dan negara dengan latar belakang yang berbeda. Setiap budaya memiliki makna tersendiri terhadap gerak tubuh dan ekspresi, sehingga perbedaan interpretasi dapat muncul dalam interaksi sehari-hari. Sebagai contoh, menatap mata lawan bicara dianggap sebagai tanda kejujuran di sebagian budaya, namun bisa dipandang tidak sopan di budaya lainnya, termasuk di Indonesia ya teman-teman. Begitu juga dengan cara berjabat tangan, ekspresi wajah, atau jarak saat berkomunikasi yang masing-masing memiliki arti berbeda-beda tergantung pada kebiasaan budaya atau
tradisi setempat. Perbedaan dalam memahami isyarat nonverbal dapat mempengaruhi kondisi psikologis mahasiswa, di mana ketidaktepatan dalam menafsirkan gerak tubuh dan ekspresi dapat menimbulkan rasa canggung, tidak nyaman, bahkan stres sosial. Sebaliknya, ketika komunikasi nonverbal dilakukan dengan empati, rasa hormat, dan keterbukaan, hubungan antar mahasiswa menjadi lebih akrab, penuh pengertian, serta menciptakan rasa saling percaya. Oleh karena itu, untuk memahami komunikasi nonverbal sangat penting untuk membangun hubungan antar budaya yang positif. Mahasiswa perlu menyadari bahwa komunikasi bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga tentang bagaimana pesan yang disampaikan melalui tindakan dan sikap dapat memahami perbedaan cara berkomunikasi di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya, dan untuk seterusnya bisa menjadi ruang belajar yang toleran dan ramah dan menjunjung tinggi nilai keberagamaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Uh, saya ingin menyimpulkan bahwa komunikasi nonverbal memiliki peran penting dalam membangun hubungan harmonis antar budaya di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya, khususnya antar mahasiswa yang dari berbagai daerah, berbagai suku, dan berbagai tradisi yang berbeda, karena dengan memahami perbedaan ekspresi dan bahasa tubuh, mahasiswa dapat menghindari kesalahpahaman, juga dapat menumbuhkan empati, serta menciptakan suasana kampus yang toleran dan inklusif. Nah, untuk teman-teman yang belum bisa berkomunikasi secara verbal, cobalah dengan berkomunikasi secara nonverbal terlebih dahulu, karena tidak semua yang kita kenal itu harus secara verbal ya teman-teman, bisa juga secara nonverbal. Itu tadi melalui ekspresi wajah, senyum, itu bisa menumbuhkan feedback antara kita dan orang yang kita ingin ajak berkenalan lebih lanjut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah dalam penjelasan tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.